alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu min kulli a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah yang menciptakan kita untuk beribadah ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku ya. Masuk ibadah. Nah, puasa ibadah sama ibadah lain. Ibadah jangan lain. Ibadah ya. Nah, dan salawat dan salam semoga Allah berlimpahkan pada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak lupa kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, bukan sekadar kita sebagai umatnya yang benar program kita sempat dari beliau dari kiamat nanti ya. Baik untuk lepaskan waktu ya, kita langsung saja kepada materi yang pertama. Ya kan sekarang Aprina ya. Nah, sebelum materi ya, kata tadi ya apa namanya kan masih dengan Ali ya, ujung mankola wal tanjur mankola. Lihatlah apa yang sampaikan dan jangan sampai menyampaikan artinya walaupun masih muda, lihatlah apa yang sampaikan. So, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Teteh sini akan membacakan sebuah hadis ya. Nanti untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Teteh ya. Langsung saja Teteh sini akan membacakan sebuah hadis. Hadisnya yaitu macam-macam syahid ya. Yaitu hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya qala faratu ala malikin an Sumiyin an Abi Sholihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin ala tariqi fa qarahu fasyahadallah lahu faqalu lahu wa qala asyhadu khamsyatun mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah azza wa jalla rawahu Muslim. Nah, untuk artinya yaitu menceritakan kepada Yahya bin Yahya, dia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, dia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia memikirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampun untuknya. Beliau melanjutkan para syuhada ada 5, orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Mungkin untuk penjelasannya mana? Silakan. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang hadis tersebut yang dijelaskan oleh tadi Teh Aprina. Jadi tentang hadis itu ya ialah hadis tentang meninggal mati syahid. Siapa yang tahu yang mati syahid itu apa? Ada yang tahu apa maksudnya? Nah itu tepat sekali ya. Jadi mati syahid itu adalah meninggalnya dalam keadaan membela agama Allah, dalam membela agama Allah. Biasanya sebelumnya ada di zaman dahulu, yang pada zaman Nabi. Di situ banyak peperangan seperti perang Badar, perang Khandaq, dan perang Siffin sebagainya. Nah itu yang meninggal dalam keadaan perang itu disebut mati syahid, otomatis masuk surga karena dia membela dalam agama Allah. Makanya di mari kita patut pelajaran. Contohnya apa? Yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Yang pertama membela agama Allah. Terus yang kedua mati tenggelam, biasanya mati dalam keadaan tenggelam. Yang ketiga mati dalam keadaan menuntut ilmu dan kebaikan. Nah itu termasuk mati syahidnya. Misal kalian ada ngaji atau sekolah
niatnya menuntut ilmu, mencari keridhaan, mencari ilmu Allah. Nah, apabila kalian dalam suatu perbuatan itu kalian meninggal dunia, maka kalian mati syahid, mati dalam keadaan mati syahid. Misalnya misalkan di zaman Nabi makan perang ya, jadi itu tidak bisa meraih mati syahid. Sekarang berbeda zaman. Sekarang kita lewat orang tua, misalnya nggak jauh-jauh dari orang tua kita masih ada, berbakti kepada orang tua. Misalnya kita akan mendapatkan kebaikan dari orang tua. Misalnya si A melakukan kebaikan kepada orang tuanya, lalu dia meninggal dunia, mati dalam keadaan mati syahid. Nah itu, makanya kalian di sini teruslah berbuat kebaikan, karena tadi hadisnya menunjukkan kebaikan. Contohnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Telia, salah satunya kalimat ada seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah dengan begitu Allah berterima kasih kepada yang menolong gangguan. Maka dia dalam keadaan mati syahid meninggal. Ada hadisnya, ambil hada anitarik fainahu laka sadaqah. Singkirkan dari gangguan dari jalan, maka telah kamu bersedekah. Nah, kalian gak usah repot-repot, maksudnya gak usah susah-susah, sedekah sekarang banyak. Seperti apa? Seperti meninggalkan gangguan di jalan, terus senyum di hadapan saudaramu sodako. Hadisnya tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Itu hadisnya. Makanya jangan berhenti dalam berbuat kebaikan. Niscaya kalau kalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan meninggal dalam keadaan kebaikan. Nah, jadi contohnya seperti itu, hadis tentang mati syahid. Yang pada intinya mati syahid adalah mati dalam keadaan membela agama Allah, mati dalam keadaan kebaikan. Makanya di sini semuanya jangan berhenti, jangan putus asa untuk menebar kebaikan. Jangan berhenti untuk berbakti kepada orang tua. Barangkali kalian meninggal dalam keadaan membakti kepada orang tua, maka itu jalannya. Makanya ada hadis yang berbunyi membaro tuba lahu wajah dan lahu fi umuri. Nah itu artinya barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka niscaya Allah memperpanjangkan umurnya. Nah, makanya kalian siapa yang pengen umurnya panjang, berbakti kepada orang tua. Gak usah. Selanjutnya, jadi kalian pahami ya, mati syahid adalah mati dalam keadaan membela agama Allah. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Selanjutnya hikmah dari penjelasan mati syahid disampaikan oleh Teh Maya. Nah, baik. Materi selanjutnya itu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Saya diketahui bahwa hadis yang tadi disampaikan oleh Teh Afrin itu termasuk ke dalam hadis mad'un. Apa itu mad'un? Mad'un itu adalah orang-orang meninggal dalam keadaan sakit. Sakitnya ini sakit terkena wabah. Nah, ini juga bisa jadi orang-orang yang meninggal, kan sekarang lagi ada COVID-19. Nah, orang-orang yang sakit COVID-19 itu, maksudnya anak-anak yang meninggal dalam keadaan COVID-19 itu termasuk ke dalam mati syahid. Nah, mati syahidnya ini beda sama meninggal yang dalam keadaan berperang.
Bedanya, kalau meninggal dalam keadaan perang itu, mati syahidnya itu mati syahid dunia dan akhirat. Kalau mati syahidnya itu dalam keadaan sakit apa terkena wabah COVID-19, itu mati syahidnya di akhiratnya saja. Sampai sini ada yang sudah paham? Paham nggak? Apa aja sih yang dapat saya sampaikan? Selama ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih ya kepada Teh Katrina, Ajis, dan Teh Maya ya yang telah menyampaikan materinya mengenai mati syahid. Jadi mungkin yang kita tahu mati syahid itu yang orang yang berperang ya, benar nggak? Benar nggak? Nah, padahal orang yang terkena COVID pun kemudian dia mati ya, itu matinya mati syahid ya. Terus iya kan? Kayak Alifia misalkan lagi belajar di sekolah ya, dia meninggal, mati syahid ini. Yang mati syahid itu bukan hanya orang yang berperang, bukan ya, bukan yang perang doang, bukan, paham nggak maksudnya? Ya. Terus seorang ibu yang mau melahirkan nih ya, pada tanggal sudah lahir, ibu meninggal, nah itu juga syahid ya. Jadi yang syahid itu bukan hanya yang perang doang, bukan ya. Apa itu tadi ya? Orang yang menuntut ilmu itu ya, itu pun jihad ya. Jihad ya. Awas seperti ini. Ada yang nanya nggak kira-kira? Nggak ada. Yakin? Udah paham ya? Udah paham ya nih? Yakin paham ya? Jihad ya, jahada, yujahidun, jihadan, fahuwa mujahidun, wajaka mujahadun ya. Dan seterusnya gitu ya. Kalau ditasrifkan gitu ya. Nah mungkin hanya itu saja ya yang disampaikan oleh kami gitu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jadi nasional Fatin, Allahumma muwaffiq, bilang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi puasa itu ada dua ya, ada dua pengertian. Yang pertama, menurut bahasa itu, puasa itu menahan diri dari sesuatu. Nah, menahan diri dari sesuatu itu kayak gimana? Misalnya, menahan diri dari rasa ingin makan. Ya, jadi
buku nggak? Bawa buku nggak? Iya bawa nggak? Minta sesodet dong, gerah banget. Karena ini itu pencegahan ya supaya kalian nggak terburu-buru ya kalau belajar. Infak itu cuma peringatan bahwa bentar lagi sudah memasuki imsak, cuma peringatannya aja. Nah, yang akurat nanti Aku diketawain. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama itu harus beragama Islam. Nah, jadi yang diwajibkan untuk berpuasa itu hanya orang-orang yang beragama Islam, tidak mungkin orang-orang kafir ya. Nah, kemudian yaitu berakal sehat. Jadi orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu ialah orang-orang yang akalnya sehat, tidak gila, tidak hilang akal. Kemudian badannya sehat. Nah, orang-orang sakit itu jadi tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang wajib berpuasa itu hanya orang-orang mukmin, orang Islam kayak gitu. Dan yang mampu menjalankannya. Jadi kalau kita sakit, kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Kemudian balik ya. Jadi kalian tahu nggak batas balik seorang wanita berapa tahun? 9. Kalau berarti perempuan 15, laki-laki 9. Ke Bali. Jangan grogi. Laki-laki 15. Mohon maaf. Jadi untuk laki-laki yang sudah balik umurnya 15 tahun diwajibkan untuk berpuasa. Nah, untuk anak-anak itu tidak diwajibkan untuk puasa, tapi sudah mulai dianjurkan belajar untuk berpuasa dari sejak dini ya. Misalnya sampai zuhur juga boleh untuk belajar. Nah, untuk kaum wanita kan suka ada halangannya, nifas, balik. Nah, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang udah sepuh itu boleh nggak puasa. Mungkin nenek-nenek kalian, nenek kafe ya, itu boleh nggak puasa kalau misalkan nggak kuat. Tapi syaratnya harus pakai fidya. Kalau orang nggak puasa harus diganti. Yang orang tua tuh harus pakai fidya. Fidya itu pengganti kayak bayar denda. Fidya itu sejumlah beras ya. Fidya itu boleh beras kayak gitu. Jadi kalau ada nenek kalian yang nggak puasa karena nggak sanggup nih, mau dikodok juga nggak sanggup, harus bayar fidya. Itu fidya itu denda namanya, kayak kita aja. Kalau nggak puasa harus dikodok kan? Itu kodok itu kan harus pengulangan, membayar. Kalau nenek-nenek nggak sanggup membayar gimana? Nggak sanggup puasa lagi, bayarnya pakai fidya. Terus siapa lagi yang boleh nggak puasa itu? Ibu hamil, ya musafir, ibu hamil, ibu yang sedang menyusui itu boleh nggak puasa? Karena kan dia harus ini ya, bayi kan harus dikasih makan. Terus kalau lagi menyusui dia juga harus sering makan yang sehat biar bayinya juga itu sehat. Itu juga boleh nggak puasa. Terus yang musafir kemarin itu dijelasin persyaratan musafir itu kayak gimana sih? Lagi orang dalam perjalanan jauh lebih dari 6 km. Ya, pokoknya lebih jauh lah ya. Kayak misalkan kita di sini mau ke Jogja itu boleh nggak puasa? Kalau kalian di sini, saya musafir nih, lagi dalam perjalanan dari Tempuran misalkan ke KCP, nggak puasa lah, karek beli baju lebaran gitu kan, banyak tuh sering yang gitu, karena lagi perjalanan itu nggak boleh, karena tidak memenuhi syarat gitu. Jadi kalau kalian mau ke Kerawang, hukumnya harus tetap puasa. Mau ngapain juga, mau belanja baju, belanja sayuran, harus tetap puasa karena ke dalam hitungan musafir itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman mau main pernah nih yang cowok biasanya ngelayat gitu nyamannya jauh-jauh, bilang kan capek ah, orang tuh sulit jauh, yang buka gitu, itu nggak bisa ya, nggak
bisa, harus puasa. So di sini kemarin yang nggak puasa itu 1 orang doang kan ya? 2 orang. Sekarang berapa orang yang nggak puasa? 3. Iya. Yang cowok. Puasa. Nah, jadi tadi ada beberapa orang yang pertama yang benar nggak puasa itu siapa? Orang yang Musa, orang yang Musa, terus